Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat at-taqwa yang saya muliakan, kemudian ditingkatkan untuk witirnya. Dalam pertama pada tanggal 21 kita setelah tarawih ditambah witir tiga kali ya, tiga rakaat. Kemudian setelah itu tambah setiap ganjil, tanggal ganjil dari tanggal 1, tanggal 3 sampai tanggal terakhir tanggal 9 itu witirnya 11 rakaat. Jadi setiap 3 hari ditambah rakaatnya itu. Inilah yang diajarkan oleh Al-Maghfurah. Jadi memang cukup lama waktunya ya, tidak mempercepat waktu, tapi dengan bacaan yang tartil dan segala macam, dengan imam-imamnya yang diatur, terutama guru-guru yang senior guru-guru yang ya pertama yang senior, kemudian dilanjutkan ya sampai sekarang ini. Karena Al-Maghfurlah Pakenul adalah kita jadikan seorang guru, seorang panutan. Apa yang diajarkan oleh beliau kita tinggal mengikuti saja ya. Kemudian dalam tarawih itu, setelah selesai tarawih, kita setelah tarawihnya sebelum ini ada kultum. Kultum itu oleh guru-guru memberikan nasihat-nasihat yang baik tentang ibadah, tentang puasa, tentang sholat, tentang pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam kesempatan yang baik ini kita memberikan nasihat-nasihat kepada para jamaah bahwa kita selama 10 hari 10 malam tinggal di dalam masjid, tidak boleh pulang ya, tidak boleh pulang. Rumah kita hanya masjid inilah, dan inilah yang belum dikerjakan oleh orang banyak. Kalau di lain-lain mereka kalau itikafnya hanya siang, hanya malam, siang pergi lagi keluar dari masjid. Di sini ada 24 jam. Ya, itulah yang kita anukan. Makanya dengan bikhulusin ya. Kemudian dalam kesempatan yang baik ini kita berikanlah petunjuk-petunjuk, dalil-dalil yang memerintahkan untuk kita berpuasa, bersolat, segala macam. Ya, kemudian itikaf sebagaimana yang diajarkan oleh Al-Maghfurah. Dan memang baru disinilah adanya itikaf yang 10 hari 10 malam non-stop, hanya di sini. Mungkin kan sudah pernah mengikuti. Maka oleh itu mudah-mudahan setelah adanya itikaf seperti ini sebagai pelajaran, karena kita menganggap bahwa Pak Kiai adalah guru kita dan segala macam sebagai dalil kita untuk kita ikuti bagaimana cara mereka beribadah, beliau beribadah. Sehingga kalau Pak Kiai, saya pernah mengatakan, hobi Pak Kiai itu adalah sholat. Saya pernah menjadi dan memang menjadi pengawal beliau. Kalau pergi dakwah kemana-mana, pulang sampai malam, larut malam, saya langsung ikut ke rumahnya. Sampai di rumah beliau bukan tidur, beliau adalah sholat. Saya sengaja duduk dekat kamar beliau. Beliau sholat. Setiap malam dari mana-mana pulang begitu. Kemudian pada suatu hari saya bertanya, Pak Kiai, kalau malam Pak Kiai kan kita udah
udah sholat badiah, udah sekarang udah dari majlis sudah. Kok pakai begitu pulang sampai rumah sholat? Saya tanyakan, sholat apa pakai? Kata pakai sholat syukur. Sholat syukur. Saya tanya, berapa rakaat? Kata semampunya kita. Kalau kita udah nggak mampu baru, berarti nggak terbilang tuh rakaatnya. Saya duduk lama betul nungguin sehingga beliau tidak. Kemudian langkah beliau ibadah, langkah. Makanya beliau nggak mau naik mobil segala macam kalau dari rumahnya ke masjid. Beliau jalan kaki, baik siang ataupun malam. Apa kata beliau? Kaki ajak ibadah. Saya ukur dari sono, dari rumahnya ke masjid 300 meter. Beliau bilang satu langkah satu tasbih. Satu meter itu 2 langkah. Berarti kalau 300 kali 2 600 tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu makanya beliau kalau jalan tenang aja. Itu bertasbih. Nah inilah yang namanya Pak. Itu yang kita anukan kepada masyarakat, kepada anak-anak sehingga betul-betul hidupnya hanya untuk Allah. Itu kalau jalan dia nggak mau mobil, nggak motor. Kemudian masalah makan beliau, makannya walaupun beliau orang gede, orang ini makan apa adanya, makannya nggak sok-sokan gitu. Apa saja yang disiapkan di meja itu yang dia makan. Pernah dia habis beli apa segala macam yang ada di meja, sayur bayam dia makan. Sayur sop enggak segala macam karena enggak ada di meja. Itulah cara beliau keikhlasannya sehingga rumah tangga masya Allah baik. Ini yang kita selipkan pendidikan di dalam kita setelah taraweh. Mudah-mudahan ya adapun dalil-dalilnya ini masalah suruh pada ngerti berpuasa itu memang wajib. Kemudian masalah itikaf itu sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah ya. Maka ada aturan-aturan di dalam beritikaf itu ya. Mudah-mudahan ini dapat dimengerti dan bisa disiarkan di Indonesia, bukan hanya di Bekasi tapi di Indonesia. Sebagaimana saya bicara sama Nana, kalaulah rakyat Indonesia ini semuanya alumni At-Taqwa, mudah, paling gampang. Apa kata At-Taqwa? Pasti sami'na wa ata'na itu. Kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.